Setelah saya pikir-pikir, perkara ciri-ciri ini sebenarnya bisa juga dihubungkan dengan kodrat internal manusia, kurang, salah, dan lupa, Bu. Oh, sekarang kamu mau menghubungkan perkara ciri-ciri ini dengan ketiga kodrat tersebut? Iya, Bu. Oke, bagaimana hubungannya? Pertama, tabel ini adalah kesimpulan pembahasan kita di video-video sebelumnya. Apa hubungan antara kodrat kurang, salah, dan lupa dengan hukum keadilan? Serta obat apa yang perlu kita lakukan untuk mengurangi pengaruh kodrat tersebut? Iya, betul. Terus? Ibu tahu nggak konstelasi alias rasi bintang? Konstelasi? Semacam kumpulan bintang di langit itu ya? Semacam zodiak? Iya, Bu, semacam itu. Kenapa memangnya? Ini kan bisa dihubungkan dengan ciri-ciri, Bu. Oh ya? Kok bisa? Seperti ini, Bu, ilustrasinya. 1. Pada bulan Februari. 2. Kita di dekat khatulistiwa ini di tengah-tengah lingkaran bumi. 3. Kalau malam-malam pergi ke tempat yang sepi dari cahaya lampu, ke gunung misalnya. 4. Dalam cuaca cerah dan tidak berawan. 5. Terus ngelihat ke langit atau pakai teleskop kalau punya, akan kelihatan titik-titik ini, kumpulan bintang-bintang ini. Terus? Titik-titik ini, kalau kita hubungkan, bisa menjadi seperti ini bentuknya. Oke. Perkenalkan, ini adalah sebuah rasi bintang atau konstelasi bernama Leo, yang namanya berasal dari mitos Herakles atau Hercules ketika menaklukkan singa dari Nemea. Singa? Kok bisa sih? Ceritanya cukup panjang, Bu, dan saya rasa nggak penting juga dibahas di sini. Oke. Saya kebayang kok. Intinya adalah titik-titik ini, bintang-bintang di langit ini, ibarat koordinat ciri-ciri yang kita bahas sebelumnya kan ya? Sementara garis-garis yang menghubungkan titik-titik tersebut, sehingga menjadi sebuah gambar singa, adalah status sebagai kumpulan dari ciri-ciri. Iya, tepat sekali, Bu. Poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika seorang manusia mengandalkan ciri-ciri dalam menilai segala sesuatu, hal ini ibarat kita ketika berusaha memahami konstelasi atau rasi bintang ini, Bu. Seperti ini poin utamanya. 1. Banyak sekali faktor yang sebenarnya mempengaruhi persepsi kita, mempengaruhi penilaian kita, tetapi seringkali kita abaikan. Seperti contoh ilustrasi tadi, Bu. Kenyataannya adalah, kalau bukan di Februari, kalau kita di belahan bumi utara atau selatan, kalau masih siang, kalau kita nggak ngelihat ke atas langit, atau kalau banyak awan, kalau salah satu atau dari banyak langkah-langkah ini nggak terpenuhi, maka konstelasi Leo tadi nggak akan kelihatan kan, Bu? Iya, betul juga. Hal ini sama dengan ciri-ciri dan status. Dalam situasi yang berbeda, di waktu dan tempat yang berbeda, ciri-ciri atau status tersebut nggak akan terlihat. Cuma sebagian mungkin, atau bahkan nggak kelihatan sama sekali ya. Iya, Bu. Dan manusia seringkali mengabaikan kenyataan tersebut. Manusia seringkali mengabaikan berbagai persyaratan yang sebenarnya dibutuhkan agar ciri-ciri atau status itu bisa terlihat mata. Betul. Ini bisa dihubungkan dengan kodrat lupa. Kodrat lupa? Iya. Bisa. Manusia, kalau terlalu terpaku pada ciri-ciri atau dalam kasus ini cuma fokus pada rasi bintang tersebut, seringkali lupa bahwa banyak sekali hal-hal yang perlu memenuhi persyaratan sebelum ciri-ciri atau status tersebut bisa kelihatan. Atau dengan kata lain, dalam menilai seseorang, kita cuma mempertimbangkan apakah ciri-ciri tersebut kelihatan atau tidak oleh mata kita, tetapi suka lupa bahwa ada usaha yang perlu kita lakukan untuk bisa mengenali ciri-ciri tersebut dengan tepat, dan ada juga usaha yang perlu orang lain lakukan
untuk terlihat memiliki ciri-ciri tersebut. Gitu ya? Iya, Bu. 2 poin tersebut kita suka lupa. Kalau kita hubungkan dengan kasus 1-6, kita bisa lihat kenyataan ini pada Sani. Sani? Iya. Di mananya? Ketika Sani menyimpulkan bahwa Lulu memenuhi persyaratan rukun Islam sementara Gugun tidak, Sani lupa bahwa ia sudah bersahabat dengan Lulu selama bertahun-tahun. Sedangkan Gugun relatif baru kenal. Ah, iya. Akibat lupa kenyataan tersebut, Sani jadi menggunakan standar yang sebenarnya tidak sama ketika menilai Gugun ya. Meskipun dalam pikirannya standar penilaiannya seolah sama-sama berupa daftar centang rukun Islam, kenyataannya adalah Sani sudah mulai mengukur keislaman Lulu sejak kecil, sementara Gugun baru saja mulai ia ukur. Iya, Bu. Kalau Sani mau adil, mau menggunakan standar yang sama, seharusnya ia menahan diri dari menghakimi Gugun terlalu cepat. Seharusnya Sani terus memelihara siklus sadar, tabah, dan sabar dalam memberikan penilaian terhadap Gugun, sebagaimana dalam tabel ini, Bu. Iya betul. Contoh ini menggambarkan hubungan kodrat lupa dengan ciri-ciri. Berikutnya, kembali ke perkara konstelasi tadi. 2. Meskipun kita pergi ke gunung dan cuaca cerah, waktu juga pas, serta berbagai persyaratan tadi sudah kita penuhi, kalau kita nggak secara aktif berusaha menghubungkan titik-titik tersebut dengan garis-garis seperti ini, nggak akan ada bentuknya sama sekali kan, Bu, bintang-bintang tersebut sebenarnya? iya. Maksud kamu adalah status itu serupa dengan konstelasi ini bisa dibilang merupakan hasil persepsi atau imajinasi manusia aja gitu ya? Iya, Bu. Kenyataannya adalah kalau kita pergi keluar angkasa dan berusaha mendekati titik-titik tersebut, pengen tahu wujud sesungguhnya apa dari bintang-bintang tersebut, kenyataannya sama sekali berbeda dari yang kita bayangkan, kan? Iya juga. Kalau berdasarkan ilmu sains sampai sekarang, masing-masing bintang tersebut fungsi dan karakternya serupa dengan matahari kalau di tata surya kita. Betul. Nggak ada hubungannya dengan singa ataupun Hercules ya? Iya, Bu. Kenyataan ini dapat dihubungkan dengan kodrat salah manusia, yaitu ketika asumsi, harapan atau persepsi kita berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya. Betul. Dan seiring dengan waktu, apa yang kita pahami sekarang tentang bintang-bintang tersebut bisa jadi terbukti masih kurang tepat juga kan di masa depan? Iya, Bu. Bisa jadi masih salah juga. Oleh karena itulah, serupa dengan tabel ini, sebagai manusia kita memang tidak boleh berhenti untuk terus meningkatkan kesadaran, alias kita memang harus terus meningkatkan pengetahuan kita tentang alam semesta ini. Betul. Serupa dengan kasus Lulu dan Gugun itu juga. Sembari menilai Gugun, seharusnya Sani juga terus memelihara kesadaran bahwa penilaiannya bisa jadi salah total. Iya, Bu. Itu hubungannya dengan pembahasan kita sebelumnya. Selain itu, kenyataan ini juga berhubungan dengan poin nomor 3, perkara perspektif manusia yang relatif dan perspektif Allah yang absolut itu, Bu. Betul. Perspektif manusia yang relatif di sini adalah asumsi bahwa bintang-bintang di langit itu menggambarkan cerita kepahlawanan tertentu. Sementara perspektif Allah adalah wujud nyata dari bintang-bintang di langit tersebut yang sampai saat ini pun masih menyimpan banyak misteri. Kita sebagai umat manusia masih terus mengembangkan teori-teori baru dan menemukan fakta-fakta baru tentang bintang-bintang di langit. Hal ini menggambarkan betapa perspektif manusia itu sangatlah terbatas, terutama jika dibandingkan dengan perspektif Allah yang tidak terbatas, gitu kan? Iya, Bu, kurang lebih. Oke, selanjutnya. 3. Kalau kita belum pernah mendengar mitos tentang Herakles atau Hercules ini, kita juga nggak akan menghubungkan bidang titik-titik ini dengan singa sama sekali kan, Bu? Iya juga. Titik-titik itu bisa aja dibayangkan menjadi apa aja yang kita mau sebenarnya ya.
Iya, Bu. Bisa jadi kuda, bisa jadi pohon, tergantung imajinasi kita. Cuman karena di zaman Yunani kuno salah satu cerita yang beken adalah Hercules, makanya konstelasi ini pun dihubungkan dengan heroisme tokoh setengah dewa tersebut. Coba kalau cerita yang populer berbeda kala itu, pasti namanya bakalan beda juga kan, Bu? Iya. Maksud kamu adalah status atau ciri-ciri manusia itu sebenarnya dipengaruhi juga oleh tren dalam masyarakatnya ya? Betul, Bu. Norma-norma masyarakatnya alias kodrat eksternalnya. Kodrat eksternal? Soalnya, yang kasih nama konstelasi tersebut kan kemungkinan besar orangnya beda dengan yang bikin cerita tentang Hercules. Dengan kata lain, Herodot penulis cerita Hercules merupakan kodrat eksternal bagi pemberi nama konstelasi tersebut kan? Iya, bisa dibilang begitu. Kalau dihubungkan dengan kodrat kurang, salah, dan lupa, di mana hubungannya? Meskipun agak maksa, kenyataan ini bisa dihubungkan dengan kodrat kurang. Kurang? Di mananya? Jadi begini, Bu. Ini berdasarkan pemikiran saya aja ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Manusia dari zaman dulu sudah bisa melihat bintang-bintang di langit ini yang jumlahnya sangatlah banyak. Betul. Manusia kemudian bertanya-tanya, apa arti dari bintang-bintang yang tersebar di langit ini? Betul. Manusia berusaha menemukan penjelasan akan fenomena tersebut. Terus? Nah, dari sekian banyak usaha yang bisa dilakukan untuk menemukan arti atau penjelasan tersebut, individu manusia yang memberi nama konstelasi tersebut memilih untuk menghubungkannya dengan berbagai cerita mitologi yang sedang tren di zaman itu. Ini kan bisa dibilang kodrat malas, Bu. Kasarnya, di sini dia cuma menghubungkan titik-titik itu dengan garis, kemudian kasih nama yang berasal dari cerita yang sedang tren. Selesai. Ini adalah konstelasi bernama Leo. Padahal mirip singa juga enggak kan nyatanya? Iya ya, bisa. Di satu sisi, kemampuan sumber daya manusianya di zaman segitu memang terbatas. Pengetahuannya masih relatif minimal, makanya wajar. Di sisi lain, manusia memang memiliki kecenderungan untuk menyederhanakan atau menyepelekan hal-hal yang belum atau tidak bisa manusia pahami. Gitu kan maksud kamu? Iya, Bu. Itu maksud saya. Ini kan bisa dibilang kodrat malas kan, Bu, alias sisi lain dari kodrat kurang. Ketika Herodot sedikit, tetapi selalu mengharapkan hasil yang cukup atau maksimal. Iya, betul. Bisa. Ini memang salah satu kecenderungan manusia yang sangat fatal, yang selalu berhasil melahirkan ujian kehidupan bagi manusianya. Iya, Bu. Kalau dalam kasus Lulu dan Gugun, bagaimana hubungannya dengan kodrat kurang? Ketika Sani beranggapan bahwa Gugun itu tidak sama dengan laki-laki yang ia kenal selama ini, maka Gugun langsung dianggap abnormal. Ini kan sebenarnya karena Sani malas aja untuk berirodat alias meluangkan waktu untuk mengenal Gugun lebih dalam kan? Seolah cukup dengan bermodalkan pengalamannya yang sangat terbatas, Sani bisa langsung menilai Gugun secara tepat. Irodat minimal, tetapi berharap hasilnya cukup atau maksimal. Iya, betul juga. Sip. Kalau berdasarkan tabel tadi, Sani seharusnya memelihara ketabahannya, alias kestabilan dalam berirodat, ketika berusaha memahami atau menilai Gugun. Bukannya langsung menghakimi murni berdasarkan pengalamannya yang terbatas. Iya, Bu. Kalau mau adil, seharusnya irodatnya nggak cuma itu doang, atau minimal nggak mengharapkan hasilnya tepat atau maksimal. Betul. Oke, udah kamu hubungkan sekarang 3 kodrat kurang, salah, dan lupa ini dengan ciri-ciri. Ada lagi yang mau kamu tambahkan? Enggak, Bu. Berarti dalam daftar ini bisa ditambahkan satu lagi ya. Mengapa mengandalkan ciri-ciri itu tidak bijak? 5. Karena kecenderungan ini merupakan salah satu wujud kodrat manusia, kurang, salah, dan lupa, yang harus selalu kita lawan dalam sekolah kehidupan. Iya, Bu. Oke, selanjutnya apa?